wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Enden. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, nah, pernah nggak sih kalian mengalami gitu ya, ketika misalnya hujan, terus akhirnya banjir. Nah, ketika banjir, kenapa sih tiba-tiba PLN itu suka mematikan listrik? Ya, nah, atau misalnya ada kabel listrik yang putus dan bisa menyebabkan orang kesetrum. Nah, tentu saja ini berhubungan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ternyata di alam ini banyak sekali fenomena-fenomena yang berhubungan dengan larutan elektrolit, sehingga kita perlu mempelajari apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Namun sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang larutan. Ada yang masih ingat apa itu larutan? Iya, betul sekali. Larutan itu merupakan campuran yang homogen, ya, bisa terdiri 2 atau 3 lebih zat. Ya. Jadi, campuran yang homogen ini memiliki komposisi yang merata. Ya, jadi kalau dilihat itu seolah-olah sama, ya, homo kan jadi sama. Jumlah zat yang lebih sedikit pada larutan itu disebut zat larut, sementara jumlah zat yang lebih banyaknya itu merupakan pelarut. Contoh misalnya kalau di rumah kita bikin air gula atau air garam, ya berarti misalnya kan lebih banyak airnya, berarti air pelarutnya. Gula atau garam itu sebagai zat terlarutnya. Nah, berdasarkan kemampuan untuk menghantarkan listrik atau daya hantar listriknya, larutan ini terbagi menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, elektrolit sendiri ini terbagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Contohnya, ya, di sini misalnya ada larutan NaCl, HCl atau asam klorida, asam sulfat, H2SO4 dan masih banyak lagi. Ya, itu contohnya. Nah, garam sebetulnya kalau dalam bentuk padatan dia tidak dapat menghantarkan listrik. Tetapi ketika garam ini dilarutkan ke air, dia menjadi dapat menghantarkan listrik. Nah, ini contoh yang elektrolit lemahnya, contohnya CH3COH atau asam cuka, ya. Nah, itu dia kenapa disebut elektrolit lemah, karena ternyata ion-ion yang terdapat di dalam larutan tersebut hanya terurai sebagian, jadi tidak banyak menghantarkan listrik. Sementara larutan non-elektrolit sendiri adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, contohnya ada gula, ya, kemudian alkohol, urea, itu tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena dia tidak terionisasi ketika dilarutkan. Untuk mengetahui apakah suatu larutan itu bersifat elektrolit atau non-elektrolit, kita dapat melakukan suatu percobaan sederhana. Ini mudah sekali dan bisa dilakukan di rumah, ya. Jadi yang kita butuhkan hanya lampu, baterai, kabel, dan 2 batang elektroda. Kalaupun tidak ada, ini bisa menggunakan paku, ya. Tapi kalau punya batang karbon atau tembaga, boleh pakai karbon atau tembaga. Nah, jadi larutan yang kita uji itu, ini batang elektrodanya tidak boleh bersentuhan. Itu menunjukkan apakah larutan tersebut dapat menghantarkan atau tidak. Apabila larutan tersebut ternyata menyebabkan lampunya menyala, kemudian ada gelembung-gelembung udara misalnya,
di larutannya, berarti itu merupakan elektrolit kuat. Apabila nyala lampunya itu hanya redup saja, ya, atau misalnya lampunya mati tetapi ada gelembung-gelembung udara di larutannya, berarti itu elektrolit lemah. Sementara apabila lampunya mati, tidak ada gelembung udara, berarti larutan tersebut larutan non elektrolit. Nah, apa manfaatnya kita mengetahui larutan elektrolit dan non elektrolit? Nah, tadi jadi seperti di awal, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ingin mencari sumber energi yang terbaru, alternatif, ya, bagaimana menghasilkan suatu larutan misalnya yang bisa menghantarkan listrik, ya, tanpa menggunakan sumber listrik yang ada sekarang. Misalnya seperti kalau pernah dengar berita, misalnya ada yang menemukan pohon kedondong itu yang bisa menjadi sumber arus listrik. Nah, hal seperti itu misalnya mungkin saja kalau mau melakukan percobaan, misalnya jeruk apakah mungkin bisa menghantarkan listrik, jadi bisa mengganti lilin ketika mati lampu, atau kita bisa menciptakan dari limbah sampah organik, misalnya ingin menciptakan bagaimana ada sumber energi terbarukan yang lebih hemat, ya, dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.